kemarin dimakan di setelah turnamen kalian masuk, dia bilang soal kondisi mental. Ya, Gimana sih kondisi ya memang setelah balik itu Rino banyak cerita lah, bla 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 bla, pressure, tekanan, bla bla bla. Tapi memang saya sudah laporan ke tim ad hoc, dan kan di tim ad hoc itu ada tim psikolog ya. Saya dekat itu masalahnya, pressure-nya seperti apa, dan tekanan sudah mulai ditangani. Kalau saya lihat ini hari, ya perubahannya banyak banget. Jadi kan, salah satunya kan komunikasi antara Rino sama kita. Kalau di lapangan sama-sama kayaknya cuek apa, tapi tadi apa ya, komunikasinya bagus. Sampai tadi sebenarnya program saya tadi belum pasangan, ini pasangannya minggu besok kan, 2 minggu sebelum Eropa Jerman. Tapi tadi dia bilang, oh saya mau partner sama Tari dulu. Oh udah kangen loh, dia bilang gitu. Ya pengen gini-gini komunikasi, tapi sebelum main mereka komunikasi ngomong. Nah jadi saya lihat perubahannya signifikan cukup baik ya. Nah nanti realnya nanti ketika di pertandingan. perbedaan yang terjadi tuh waktu sebelumnya itu? Oh pasti kalau pukulannya salah apa nggak mau omongan, diem-dieman, cuek-cuekan kayak musuhan gitu. Kelihatannya seperti itu. Tapi ketika sudah mereka sudah ketemu, komunikasi, diskusi, terus komunikasinya di lapangan jalan baik. Jadi progresnya menurut saya, tadi saya juga buat kok mau ngomong nih gitu. Ternyata saya tanya, ya sudah ngobrol, sudah ketemu, ngobrol, makan bareng apa gitu. So ada keinginan Rino untuk jeda turnamen dulu, kok ada sempat diomongin lagi nggak sama? Ada omongan keluar sih. Jadi gini, biasanya menurut saya seseorang siapapun dia, ketika emosi, kalau ngambil keputusan pasti salah. Menurut saya gitu. Jadi ditenangin dulu, dikasih pandangan bla 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 bla, ya akhirnya ya tetap mau main, nanti kita mulai start di Jerman Open kayak gitu. Sebenarnya permasalahan Rinov itu emang murni karena hasil-hasil kemarin kurang maksimal, atau sebenarnya dia punya masalah pribadi di luar itu kok? Kalau masalah pribadi sih selama ini nggak ada ya, oke aja, cuman masalah prestasi. Jadi gini loh, kalau menurut saya sebenarnya Rinov ini sebenarnya harusnya levelnya dia ini masih pelapis. Harusnya yang sekarang tugasnya tuh Jordan. Cuman ketika ya belum waktunya dia udah dinaikin, ya kan, di level atas, karena dia paling di pelatasnya paling atas. Nah ketemu pemain-pemain top pasti digebukin. Gitu loh. Angkatannya kayak umpamanya, ambil contoh kayak di ganda lah. Kemarin dulu kan ganda kan dulu Aksan Hendra, terus saya nyiapin yang lain, totonya Minion keluar. Minion keluar, udah mulai saya nggak bisa, saya siapin lagi nih Fajarnya, lapisannya. Nanti ketika sini sudah geser, ini gantian. Regenerasinya harus kayak gitu. Ini sebenarnya kalau di mix itu menurut saya, pandangan saya pribadi, ya belum waktunya Rinov tarik di atas. Level mereka di atas itu kan masih angkatannya Jordan sama yang di atas. Dia kan masih levelnya di bawah. Nah tapi di push karena nggak ada lagi, naikin ke atas ya pasti digebukin. Ya itu yang bisa dia jadi beban pikiran, jadi belum bisa terima seperti itu. Nanti mungkin setelah Olimpik ini, Paris ini mungkin menurut saya waktunya mereka namanya kan kayak Leo dan Bagas sama siapa, Miri Pram dulu kan. Sekarang masih pasti menang kalah digebukin. Tapi nanti ketika sudah lihat waktunya dia naik. Seperti itu kira-kira. Ini mental block ini karena hasil. Iya. Jadi lebih banyak kalah, ketemu ini kalah, ketemu ono kok nggak berprestasi gitu. Apalagi baca sosial media, tobat. Kalau saya kalau kalah nggak mau baca, kalau menang saya baca. Itu aja. Kalau badmintonnya kalah saya lihat Facebook, lihat burung. Kalau giliran menang, kira-kira solusinya kayak gitu. Pokoknya kan Rinov kita diturunkannya di Orlan. Yes. Nggak di Auckland. Yes. Pertimbangannya apa kamu? Ini berpoin karena target saya buat melolosin Rinov Tari untuk ke Olimpik. Kalau saya paksain ke sana, poinnya dia akan nggak nambah. Nanti di New Orleans itu
targetnya dia kalau dari hitung-hitungan poin dia semifinal baru bisa nambah poinnya. Kalau dia 8 besar enggak, tapi kalau levelnya kan 300. Kalau dia main di 500 750 dia targetnya di 8. Jadi poinnya baru bisa nambah, bisa rank. Karena targetnya saya itu dulu lah untuk bisa ngelolosin Ring of Tari karena dia ada di perbatasan di border kira-kira. Berarti di Orleans nanti targetnya minimal semifinal. Iya, semifinal. Dia harus sampai semifinal supaya poinnya nambah, rankingnya naik. Apakah di semua level yang 300 minimal semi? Ya. Maksudnya kan Jerman 300 juga. Jadi gini, Ring of Tari itu poinnya di ranking World Tour Olimpiknya ada 4 poin yang bisa diganti. Yang maksud saya paling terendah kan diambil 10. Ini 4 paling terendah. Nah di terendahnya itu ya itu tadi kalau di semi di 300 itu dia harus semi baru dia nambah. Karena kalau saya tidak salah paling kecil itu 3.200 sekian gitu. Dia harus rubah sama 4.000 sekian. Jadi itu poin 2 poin yang harus dirubah 3.000 ada yang 4.000. Jadi 4 poin yang 4 turnamen yang bisa diganti dengan pencapaian kalau di 300 harus semifinal, kalau di 750 itu harus 8 besar baru nambah poin. Tadi kayaknya pas latihan banyak latihan drive bola-bola depan gitu. Apakah itu yang perlu emang ditingkatkan saat ini? Ya karena cara bermain mix itu lebih kurang seperti itu Mas. Jadi kita harus lebih banyakin bola-bola seperti itu. Bahasanya di kita tuh noloknya jadi harus lebih banyak. Karena di depannya ceweknya juga mainnya di depan, di cover di depannya harus lebih banyak. Berarti itu sebelumnya memang masih kekurangan dari pasangan kita? Ya harus terus. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang mereka suka lupa. Jadi kita harus diingetin, kita ulang-ulang. Kalau latihan kan kayak seperti itu kan. Soal Indah. Indah ini nanti depannya seperti apa? Kan dia kemarin juga pernah pendidikan ke depannya partner siapa juga? Yang pasti partnernya sekarang sama Amri. Karena saya sudah diskusi sama Binpres, sama Pak Alex, sudah itu diterima sama Amri. Jadi ya menurut saya sih cukup sabar ya. Ini seorang Indah nunggu begitu lama. Nah, kita coba sama Amri yang menurut saya, hemat saya bisa masuk lah, bisa klop. Sejauh ini tapi juga sambil latihan juga. Baru beberapa minggu ini aja sih. Menurut saya masuk sih oke ya. Nah, tetapi kan harus ikut pertandingan baru ini. Ikut pertandingan baru kita bisa ngomong lanjutnya lagi seperti apa gitu. Jadi mereka saya daftarin ke Vietnam sama Thailand Challenge karena memang baru bisa ikut itu aja sih mereka poin. Kok dengan Indah jadi anggota TNI ada ngaruhnya ke latihan dan lain-lain? Kalau dibilang pengaruh banyak sih enggak. Kalau adanya karena suka kadang-kadang ada acara panggilan di ke TNI. Tetapi kan saya batasin komunikasi gitu sama tim sana. Jadi kalau mendekati menjelang pertandingan otomatis saya nggak akan kasih. Tapi kalau jauh gitu 1-2 hari is okay seperti itu. Jadi mungkin mereka juga paham lah. Indah juga kan masih anggota pelatnas di persiapan. Oh, ini kan berarti yang buat Resto Olimpik fokusinnya udah ke Rino Pita aja ya? Sama Buat Rehan juga, Rehan Rehan Lisa? juga 2. Karena kan bedanya kan nggak terlalu banyak. Kalau saya nggak salah terakhir Ring of Tari itu di 15, Rehan itu di 22 apa 21? 21 kan dia jandul. Ya, 22 ya. Ya ini kan masih ada sisa pertandingan ya silakan aja, boleh. Jadi tetap fokusnya 2 pasang. Berarti yang sisa 6 tur Eropa sama badminton Asia itu semuanya diikutkan ya Pak? Ya, iya, karena itu kan hitungan poin terakhir karena mereka kan ada di perbatasan. Kalau kita nggak ikut, negara lain pasti ikut ke sono. Berarti Rehan Lisa juga Orleans kok? Atau Enggak, England. Lisa Rehan di All England karena tahun lalu Lisa Rehan itu semifinal All England. Seperti itu. Jadi kenapa dipisah ya? Alasannya itu. Apalagi? Oke? Siap?